akan menangkap turunan dari instruksi Presiden atas efisiensi. Bisa dijabarkan Pak Sekda, silakan Bapak. Terima kasih. Untuk efisiensi di Kota Tasikmalaya, alhamdulillah sudah berjalan beberapa bulan ke belakang, dan insya Allah di bulan ini, di bulan April ini kita akan selesaikan, dan kita tinggal penetapan peraturan wali kotanya, perkadanya tentang pergeseran anggaran sesuai dengan instruksi Presiden berkaitan dengan efisiensi. Dan alhamdulillah kaitan dengan efisiensi ini ada beberapa mata anggaran yang harus diefisiensi, terutama sesuai dengan instruksi Presiden kaitan dengan perjalanan dinas 50%. Kemudian juga kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, kegiatan-kegiatan yang tidak menunjang kepada pelayanan publik, ini juga diefisiensi. Ini sudah kita lakukan, dan syukur alhamdulillah kita tinggal menunggu nanti penetapan peraturan kepala daerahnya. Kemudian kaitan dengan prosesnya sudah dilakukan dan sudah tersampaikan, dan juga kita sudah membahas dengan DPRD, ada saran masukan dari DPRD menjadi bahan bagian yang akan kita lakukan di efisiensi ini. Dan itu syukur alhamdulillah, mudah-mudahan ini juga bisa terselesaikan dengan baik. Ya. Pak Sekda, selain seremonial, perjalanan dinas, apalagi yang akan diefisiensi? Apakah pengadaan atau bagaimana Pak Sekda? Ya, di antara juga kaitan dengan pengadaan yang juga tidak tidak berpihak kepada layanan publik juga itu kita efisiensi. Misalnya berkaitan dengan kendaraan dinas Pak Wali Kota, itu terefisiensi, dan itu juga sudah sebagaimana arahan Pak Wali Kota beberapa waktu yang lalu, itu penggunaannya nanti itu akan digunakan untuk kegiatan pelayanan publik persampahan. Dan efisiensi ini, untuk efisiensi ini, hasil efisiensi ini juga dikembalikan lagi untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan yang menyangkut kepada pelayanan kepada masyarakat. Itu mungkin berkaitan dengan efisiensi, dan insya Allah ini bisa dilaksanakan dengan baik, dan mudah-mudahan meminta doanya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan betul-betul untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya. Walaupun dengan kondisi real saat ini, anggaran kita juga terefisiensi dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi, tetapi syukur alhamdulillah masih mampu untuk menyelenggarakan, walaupun anggaran kita juga sangat-sangat terbatas dalam artian karena APBD kita tidak jauh dari 1,7 triliun untuk 2025. Untuk infrastruktur, Pak? Infrastruktur itu juga, ini juga infrastruktur, kebetulan kita dapat DAU dari pemerintah pusat, dana alokasi umum yang earmark yang ditentukan untuk infrastruktur, dan itu terefisiensi oleh pemerintah pusat, sehingga kita tidak menerima DAU untuk infrastruktur kurang lebih sekitar 13 miliar lebih. Nah, gitu. Di samping itu juga ada DAK kurang lebih 1,9 atau 1,7, saya lupa lagi itu, ada anggarannya, dan itu terefisiensi juga. Itu untuk infrastruktur, sehingga kalau yang DAK itu kaitan dengan jaringan irigasi, kalau yang infrastruktur yang itu juga banyak beberapa kegiatan-kegiatan di Kota Tasikmalaya. Tapi mudah-mudahan pelaksanaannya nanti juga hasil efisiensi ini juga untuk untuk pelayanan publik juga seperti itu. Jadi diarahkan sana. Ya, oke. Pak Sekda, ada nggak sumbang saran Pak Sekda biar Ekselon 2 atau kepala dinas dengan adanya efisiensi ini kan pasti mereka akan lebih kaget dan mengencangkan ikat pinggang. Bagaimana
di efisiensi ini tapi mereka tetap semangat. Silakan Pak Sekda. Pada prinsipnya efisiensi ini juga mengefisiensikan diri kita semua. Jadi bukan hanya rekan-rekan di pejabat tinggi Pratama, kemudian pejabat administrator maupun pejabat pengawas, tapi semua kita melakukan efisiensi untuk anggaran-anggaran yang ada di masing-masing SKPD. Misalnya, mohon maaf mungkin kaitan-kaitan misalnya acara-acara nanti ada beberapa kegiatan misalnya peresmian seperti itu, hal-hal yang seperti itu juga cukup disederhanakan saja seperti itu. Kemudian juga untuk ATK kita efisiensi kurang lebih sekitar 25% gitu kan. Kemudian juga untuk kegiatan operasional juga kita efisiensi. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya yang tidak tidak untuk melayani publik juga kita efisiensi. Jadi menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan kemampuan keuangan daerah. Tetapi yang terpenting efisiensi itu yang harus kita laksanakan adalah dari perjalanan dinas. Yang dinas itu 50%, itu mau tidak mau suka tidak suka harus kita efisiensi seperti itu. Iya. Kalau APBD kota dari pusat berapa? Posisi kita APBD kita di 1,7 triliun. Jadi Kalau PAD-nya? PAD-nya hanya 19% sampai 20% PAD kita yang menunjang APBD. Jadi hampir 80% lebih itu adalah transfer dari pemerintah pusat dan transfer dari pemerintah provinsi.